Masalah kematian ibu dan bayi baru lahir di Indonesia berada pada tahap yang membimbangkan. Penolong persalinan yang terlatih sangat dibutuhkan untuk melaksanakan pelayanan asuhan persalinan yang standar dan kompeten. Berikut asuhan persalinan yang standar. Yang pertama, persiapan menolong persalinan. Yang kedua, menolong melahirkan bayi. Dan yang ketiga, asuhan bayi baru lahir. Yang keempat, manajemen aktif persalinan kala 3 dan 4. Dan yang kelima, ada manajemen pasca persalinan. Fokus pelaksanaan komplikasi yang pertama yaitu penolong persalinan tunggal. Yang kedua, fokus utama pada pencegahan komplikasi, pencegahan pendarahan postpartum, pencegahan asfiksi dan hipotermi pada bayi baru lahir. Aspek yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, pengambilan keputusan klinik. Ini penting karena tentang normal atau tidaknya suatu persalinan nantinya. Yang kedua, sayang ibu dan sayang bayi, karena ibu juga perlu kenyamanan pada saat melahirkan nantinya. Yang ketiga, ada pencegahan infeksi. Perlu diperhatikan untuk menjamin keselamatan ibu dan bagi penolong persalinan. Yang keempat, ada dokumentasi sebagai aspek catatan penting bagi asuhan persalinan normal. Dan yang kelima, ada rujukan. Ibu menjadi pemimpin dirinya sendiri, sedangkan bidan hanya memantau dan mendidik sehingga intervensi yang tidak perlu hendaknya tidak perlu dilakukan. Adapun peralatan dan obat-obatnya, yang pertama, air deterjen, sampah basah, sampah kering, larutan klorin, dan lain-lain. Lalu set partus, bengkok, piring plasenta, krem, setengah koher, gunting, sarung tangan DTT, kateter, stetoskop, tensimeter. Persalinan dimulai ketika ibu telah menunjukkan rasa ingin meneran, yaitu ibu ingin merasa meneran, merasa ingin buang air besar, dan bidan melihat perineum menonjol dan vulva membuka. Lalu mempersiapkan alat. Lalu memasukkan cairan oksitosin ke dalam spuit. Yang pertama, sebelum melakukannya, cuci tangan dahulu pakai celemek. Cuci tangan dengan 7 langkah. Lalu pakai handscoon di tangan kanan. Lalu lakukan dengan teknik one hand atau satu tangan. Masukkan cairan oksitosin ke dalam spuit. Setelah itu, lalu masukkan lagi spuit ke dalam bak instrumen agar tetap steril. Lalu lakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaan serviks dan ketuban sudah pecah atau tidak.
Lalu buka sarung tangan dan menutup kembali bak instrumen. Lalu mendengarkan DJJ. Lalu suruh suami ikut membantu untuk kenyamanan pada saat melahirkan. Bidan mengatur posisi ibu sehingga senyaman mungkin. Lalu mengajar ibu mengedan. Apabila ada kontraksi, ibu segera mengedan. Atur posisi dengan miring kanan dengan satu ibu lurus dan satu lagi ditekuk. Atur senyaman mungkin. Lalu memberikan minum untuk menambah tenaga ibu. Kemudian bidan menganjurkan suami untuk merangsang puting susu ibu agar kontraksi semakin sering. Dengarkan lagi DJJ. Lalu meletakkan spek handuk di bawah bokong ibu. Setelah kepala tampak 5-6 cm di depan vulva, bidan memakai handscoon untuk langsung menolong persalinan. Lalu anjurkan ibu meneran. Yang pertama, tangan kanan bidan menahan perineum dan satu tangan lagi menahan kepala bayi. Tetap anjurkan ibu mengedan. Anjurkan ibu untuk membuka paha selebar mungkin. Lalu tetap tahan perineum dan tahan kepala bayi. Beritahu ibu kepala bayi sudah tampak agar ibu tetap semangat untuk mengedan. Setelah kepala bayi keluar, periksa lilitan tali pusat. Bersihkan muka bayi. Apabila ada lilitan tali pusat, tunggu sampai bayi melakukan putar paksi luar. Lalu satu tangan kanan menahan kepala bayi dan satu tangan lagi melakukan susuran bokong dan betis sehingga bayi keluar. Dan kemudian bayi sudah keluar dan kemudian diletakkan di atas perut ibu. Letakkan di atas perut ibu. Kemudian bayi dikeringkan dan segera dihangatkan. Lalu setelah itu bidan melakukan penjepitan tali pusat menggunakan klem. Jepit tali pusat 3-5 cm di atas perut bayi untuk klem yang pertama. Kemudian ambil lagi klem yang kedua, jepit lagi di atas 2 cm dari klem pertama. Kemudian tali pusat dipotong menggunakan gunting tali pusat dengan tetap melindungi perut bayi.
Kemudian bidan memastikan apakah ada janin ganda atau tidak. Setelah itu langsung suntik oksitosin di paha kanan ibu untuk pengeluaran ari-ari. Setelah ada tanda-tanda plasenta lahir, yaitu keluarnya semburan darah, lalu tarik tali pusat dengan pelan ke arah bawah dan tangan sebelah kiri melakukan dorsal kranial. Setelah ari keluar 4-5 cm depan vulva, lakukan pemutaran sesuai arah jarum jam. Sampai plasenta keluar, langsung lakukan masase dan letakkan plasenta di atas piring plasenta. Setelah ari-ari keluar, bidan melakukan pengikatan tali pusat kepada bayi. Diikat dengan erat. Setelah itu gunting sisa potongan pengikat tali pusat tadi. Lalu buka klem dan berikan bayi kepada ibu untuk inisiasi menyusui dini. Lalu bidan menjelaskan kepada ibu dan keluarganya untuk tetap memasase perut ibu. Periksa kontraksi uterus selama 15 menit. Periksa tekanan darah, nadi dan kandung kemih ibu. Perhatikan jumlah darah yang keluar dari vagina. Setelah melakukan pemeriksaan tekanan darah dan beritahu ibu hasil pemeriksaannya, lalu sambil memantau ibu untuk perdarahannya. Lalu bidan merapikan alat dan membersihkan ibu. Lap tempat tidur persalinan dengan air klorin. Lalu merapikan ibu. Langsung pasang duk pada ibu, lalu memakaikan celana dalam dan memakaikan baju kepada ibu. Setelah beres, ibu pun bersih.
Lalu bidan langsung membuka celemek dan mencuci tangan dengan 7 langkah. Lalu melakukan pemeriksaan kepada bayi, yaitu dengan menimbang berat badan bayi, mengukur panjang badan bayi, mengukur kepala bayi, dan lingkar dada, dan jangan lupa mencatat hasil persalinan ke dalam kartograf. Sekian video asuhan persalinan normal. Terima kasih. Masa nifas. Nifas merupakan masa yang dialami ibu setelah melahirkan anak. Masa nifas adalah periode penyesuaian setelah melahirkan yang diperlukan bagi organ reproduksi ibu untuk kembali ke keadaan seperti semula. Tanda bahaya pada masa nifas yaitu yang pertama, perdarahan setelah melahirkan. Yang kedua, suhu tubuh meningkat. Yang ketiga, sakit kepala, penglihatan kabur, pembengkakan pada wajah. Yang keempat, subinvolusi uterus. Yang kelima, tromboflebitis dan emboli paru. Yang keenam, depresi setelah persalinan. Adapun tujuan dari asuhan masa nifas adalah yang pertama, menjaga kesehatan ibu dan bayinya. Yang kedua, melaksanakan screening secara komprehensif, deteksi dini, mengobati atau merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu maupun pada bayi. Yang ketiga, memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan diri, nutrisi, KB, cara dan manfaat menyusui, pemberian imunisasi serta perawatan bayi sehari-hari. Yang keempat, memberikan pelayanan keluarga berencana. Dan yang kelima, mendapatkan kesehatan emosi. Peran dan tanggung jawab bidan dalam masa nifas yaitu yang pertama, memberikan dukungan secara berkesinambungan selama masa nifas sesuai dengan kebutuhan ibu untuk mengurangi ketegangan fisik dan psikologis selama masa nifas. Yang kedua, sebagai promotor hubungan antara ibu dan bayi serta keluarga. Yang ketiga, mendorong ibu untuk menyusui bayinya dengan meningkatkan rasa nyaman. Yang keempat, membuat kebijakan perencanaan program kesehatan yang berkaitan ibu dan anak dan mampu melakukan kegiatan administrasi. Yang kelima, mendeteksi komplikasi dan perlunya rujukan. Yang keenam, memberikan konseling untuk ibu dan keluarganya mengenai cara mencegah perdarahan, mengenali tanda-tanda bahaya, menjaga gizi yang baik, serta mempraktekkan kebersihan yang aman. 7. Melakukan manajemen asuhan dengan cara mengumpulkan data, menetapkan diagnosa dan rencana tindakan serta melaksanakannya untuk mempercepat proses pemulihan, mencegah komplikasi dengan memenuhi kebutuhan ibu dan bayi selama periode masa nifas. Yang ke-8, memberikan asuhan secara profesional. Tahapan masa nifas yaitu ada 3. Yang pertama, puerperium dini atau artinya adalah suatu masa kepulihan di mana ibu diperbolehkan untuk berdiri dan berjalan-jalan. Yang kedua, puerperium intermedial, suatu masa di mana kepulihan dari organ-organ reproduksi selama kurang lebih 6 minggu. Yang ketiga, remote puerperium, waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat kembali dalam keadaan sempurna, terutama bila ibu selama hamil atau waktu persalinan mengalami komplikasi. Adapun kunjungan pada masa nifas yaitu yang pertama, 6-8 jam postpartum atau setelah melahirkan. Asuhan yang diberikan yang pertama, mencegah perdarahan masa nifas oleh karena atonia uteri. Yang kedua, mendeteksi dan perawatan penyebab lain perdarahan serta melakukan rujukan bila perdarahan berlanjut.
Yang ketiga, memberikan konseling pada ibu dan keluarga tentang cara mencegah perdarahan yang disebabkan atonia uteri. Lalu, selanjutnya pemberian ASI awal. Selanjutnya, mengajarkan cara mempererat hubungan antara ibu dan bayi baru lahir. Menjaga bayi tetap sehat melalui pencegahan hipotermi. Lalu setelah bidan melakukan pertolongan persalinan, maka bidan harus menjaga ibu dan bayi untuk 2 jam pertama setelah kelahiran atau sampai keadaan ibu dan bayi baru lahir dalam keadaan baik. Lalu yang kedua, kunjungan kedua pada waktu 6 hari postpartum atau setelah melahirkan. Yang pertama, memastikan involusi uterus berjalan dengan normal, uterus berkontraksi dengan baik, tinggi fundus uteri di bawah umbilikus, tidak ada perdarahan abnormal. Lalu yang kedua, menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi, dan perdarahan. Yang ketiga, memastikan ibu mendapat istirahat yang cukup. Lalu, memastikan ibu mendapat makanan yang bergizi dan cukup cairan. Selanjutnya, memastikan ibu menyusui dengan baik dan benar, serta tidak ada tanda-tanda kesulitan menyusui. Dan yang terakhir, memberikan konseling tentang perawatan bayi baru lahir. Di kunjungan ketiga, di waktu 2 minggu postpartum atau 2 minggu setelah melahirkan, asuhan pada 2 minggu postpartum sama dengan asuhan yang diberikan pada kunjungan 6 hari postpartum. Yang keempat, 6 minggu setelah melahirkan atau postpartum. Asuhannya menanyakan penyulit-penyulit yang dalam ibu selama masa nifas. Dan yang terakhir, memberikan konseling KB secara dini. Terima kasih. Berikut video ibu postpartum. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyapa klien dengan ramah dan sopan, kemudian menanyakan kabarnya, apakah baik. Setelah itu, jelaskan tindakan apa yang harus kalian lakukan. Lalu menanyakan ibu apa ada hal yang ingin ditanyakan atau tidak. Jika tidak ada, kalian bisa melanjutkan tindakan yang akan kalian lakukan. Pertama, cuci tangan dengan 7 langkah yang benar dan dengan memakai sabun. Lalu bilas tangan sampai bersih. Lalu lap memakai handuk. Setelah itu, kita melanjutkan untuk memeriksakan ibu. Yang pertama, pengecekan suhu ibu. Setelah itu, kita mengukur tekanan darah ibu. Dengan cara yang benar. Setelah kita mendapatkan hasil, beritahu kepada ibu hasil tekanan darahnya.
merapikan. Lalu kita mengecek nadi pasien dan menghitung 1 menit penuh. Dan sambil menghitung dan mengecek nadi pasien, kita bisa menghitung pernapasan pasien juga. Ambil termometer dan beritahu hasilnya kepada ibu. Lalu bisa melanjutkan dengan pemeriksaan bagian kepala. Kita permisi dulu. Permisi ya Bu, saya ingin memeriksa kepala ibu. Lalu kita lihat bagian kulit kepala ibu, apakah ada ketombe atau kotor. Lalu lihat apakah rambut ibu rontok atau tidak. Lalu bagian mata. Lalu mulut ibu. Suruh ibu untuk menganga untuk melihat bagian dalam mulut ibu. Lalu cek bagian leher, ada kelenjar limfe atau kelenjar tiroid. Suruh ibu mengangkat tangan, kedua tangan, lalu mempalpasi dan menginspeksi bagian payudara ibu. Palpasi dilakukan untuk mengetahui apakah ada benjolan atau tidak pada payudara ibu. Dan yang paling penting pada ibu postpartum adalah melihat laju laktasinya. Lalu kita permisi kepada ibu untuk membukakan bajunya untuk melanjutkan dengan pemeriksaan bagian abdomen. Permisi ya Bu, saya ingin memeriksakan bagian perut ibu. Setelah ibu memberikan izin, lalu periksa bagian abdomen ibu dan lakukan palpasi untuk melihat bagaimana perkembangan involusi uterus ibu setelah melahirkan. Setelah kita mengetahui, lalu kita tutup pakaian ibu untuk tetap menjaga privasi pasien. Privasi pasien. Dekatkan bengkok dan kom yang berisi air DTT dan kapas cebok. Lalu jangan lupa memakai handscoon. Setelah kita pakai handscoon, lanjutkan dengan melakukan vulva hygiene. Kita permisi kepada ibu. Permisi ya Bu, saya akan membersihkan bagian vulva ibu. Lalu mendekatkan bengkok dan kom yang berisi air DTT. Lalu membersihkan bagian vagina ibu dari atas ke bawah 1 kali.
hari pertama kehidupan. Adapun tanda bahaya dari bayi baru lahir adalah yang pertama, pernapasan lebih dari 60 kali per menit. Yang kedua, kehangatan lebih dari 37,5 derajat Celcius. Yang ketiga, warna kuning dalam 24 jam pertama, biru atau pucat atau memar. Yang keempat, pemberian makanan hisapan lemak, mengantuk dan muntah. Yang kelima, tali pusat memerah, bengkak, keluar cairan atau nanah, bau busuk dan berdarah. Yang keenam, infeksi, ditandai dengan suhu tinggi, merah, bengkak atau bernanah, bau busuk dan pernapasan pun sulit. Yang ketujuh, tinja atau kemih dan waktu 24 jam, tinja lembek dan sering buang air besar, hijau tua, ada lendir, ada darah pada tinja. Aktivitas yaitu seperti menggigil, tangis, kejang halus, lemas, dan mengantuk. Adapun kunjungan dari neonatus. Kunjungan neonatus adalah pelayanan kesehatan kepada neonatus sedikitnya 3 kali, yaitu kunjungan neonatal pertama atau disingkat dengan KN1 pada 6 jam sampai dengan 48 jam setelah lahir. Kunjungan neonatal kedua atau disingkat dengan KN2 pada hari ketiga sampai dengan 7 hari setelah bayi lahir. Kunjungan neonatal ketiga atau disingkat dengan KN3 pada hari ke-8 sampai dengan 28 hari setelah bayi baru lahir. Kunjungan neonatal pertama atau disingkat KN1 dilakukan dalam kurun waktu 6 sampai 48 jam setelah bayi lahir. Penata laksanaannya yang pertama yaitu mempertahankan suhu tubuh bayi, hindari memandikan bayi hingga sedikitnya 6 jam dan hanya setelah itu jika tidak terjadi masalah medis dan jika suhunya 36,5 derajat Celcius. Bungkus bayi dengan kain yang kering dan hangat, kepala bayi harus tertutup. Yang kedua, pemeriksaan fisik bayi. Lalu yang ketiga, gunakan tempat yang hangat dan bersih. Lalu yang keempat, cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan pemeriksaan. Yang kelima, memberikan imunisasi HB0. Lalu, kunjungan neonatal kedua atau disingkat dengan KN2 dilakukan pada kurun waktu hari ketiga sampai dengan hari ke-7 setelah bayi lahir. Adapun penata laksanaannya yaitu menjaga tali pusat dalam keadaan bersih dan kering. Kedua, menjaga kebersihan bayi. Ketiga, pemeriksaan tanda bahaya seperti kemungkinan infeksi, bakteri, ikterus, diare, berat badan rendah, dan masalah pemberian ASI. Yang keempat, memberikan ASI bayi harus disusunkan minimal 10-15 kali dalam 24 jam dalam 2 minggu pasca persalinan. Yang kelima, menjaga keamanan bayi. Yang keenam, menjaga suhu tubuh bayi. Yang ketujuh, konseling terhadap ibu dan keluarga untuk memberikan ASI eksklusif, pencegahan hipotermi, dan melaksanakan perawatan bayi baru lahir di rumah dan menggunakan buku KIA. 8. Penanganan dan rujukan kasus bila diperlukan. Lalu yang ketiga, kunjungan neonatal yang ketiga atau disingkat dengan KN3 dilakukan pada kurun waktu hari ke-8 sampai dengan hari ke-28 setelah bayi baru lahir. Yang pertama, pemeriksaan fisik. Yang kedua, menjaga kebersihan bayi. Yang ketiga, memberitahu ibu tentang tanda-tanda bahaya bayi baru lahir. Yang keempat, memberikan ASI bayi harus disusukan minimal 10-15 kali dalam 24 jam dalam 2 minggu pasca persalinan. Yang
kelima, menjaga keamanan bayi. Yang keenam, menjaga suhu tubuh bayi. Yang ketujuh, konseling terhadap ibu dan keluarga untuk memberikan ASI eksklusif, pencegahan hipotermi, dan melaksanakan perawatan bayi baru lahir di rumah dengan menggunakan buku KIA. Yang kedelapan, memberitahu ibu tentang imunisasi BCG. Yang keenam, penanganan dan rujukan kasus bila diperlukan. Sekian. Berikut video pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Yang pertama, kita menyiapkan alat-alat untuk pemeriksaan fisik pada bayi, lalu memberikan inform konsen pada ibu yang tujuannya adalah untuk mengetahui adakah kelainan pada bayi atau tidak. Lalu, sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita harus lebih dulu izin kepada ibu. Selamat pagi Bu, di sini saya ingin memeriksakan fisik bayi ibu. Apakah boleh saya lakukan tindakan tersebut Bu? Ya boleh. Ya, setelah ibu mengizinkan, lalu kita mencuci tangan dengan air yang mengalir. Lalu kita ambil bayi dari ibu dan posisikan bayi senyaman mungkin saat pemeriksaan nantinya. Setelah itu, kita harus tetap menjaga suhu pada bayi agar tidak hipotermia atau kedinginan. Setelah membuka pakaian bayi, lalu kita menginspeksi bayinya. Kita lihat dari warna kulit, tonus otot, dan alat geraknya normal atau tidak. Lalu kita harus membuka semua pakaian bayi. Lalu kita timbang berat badan bayi. Yang perlu diperhatikan, menimbang berat badan bayi harus dari titik 0 agar akurat. Setelah dapat hasil timbangannya, lalu kita bawa lagi ke tempat yang tadi. Selanjutnya kita mengukur panjang badan bayi. Lalu dengan cara memiringkan bayi dan mengukur mulai dari kepala,
Lalu setelah dapat hasilnya, selanjutnya kita mengukur lingkar perut mulai dari pusar sampai ke belakang, lalu kembali lagi ke arah depan dan ukur. Lalu pemeriksaan tanda-tanda vital. Pemeriksaan ini dimulai dari melihat nafasnya, apakah tersendak-sendak, lihat apakah bayi bernapas secara cepat. Selanjutnya kita periksa detak jantung. Detak jantung bayi normalnya 120 sampai 160. Setelah kita dapat, lalu selanjutnya kita mengukur suhu tubuh bayi. Taruh di bagian ketiak bayi selama 5 menit. Setelah itu, lihat suhunya. Suhu normal bayi 36,5 sampai 37 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya memeriksa bagian kepala. Kita periksa bagian kepala ini mulai dari frontalis. Kita lihat, kita inspeksi dulu mulai dari muka, bagian kulitnya atau bintik-bintik keputihan pada wajahnya. Terus kita meraba bagian kepala, apakah ada pembengkakan atau sutura dari sutura. Kemudian juga apakah ada benjolan ataupun cabut oksigen. Lalu ke bagian telinga, periksa telinga apakah simetris atau tidak, apakah ada kelainan, apakah ada lubang atau tidak. Lalu kita ke daerah mata. Pertama bersihkan dulu, kemudian inspeksi apakah ada kemerahan. Lalu periksa hidung, apakah simetris atau tidak, kemudian ada lubang atau tidak, dan pengeluaran sekret atau tidak. Lalu selanjutnya kita ke daerah mulut, apakah ada kelainan atau tidak. Lalu refleks menghisapnya. Lalu kita ke bagian leher, apakah ada benjolan atau tidak. Lalu pemeriksaan dada, periksa payudaranya, lalu inspeksi apakah ada kelainan laju pernapasannya dari kembang kempisnya dada. Lalu periksa bagian bahu dan lengan tangan. Periksa apakah ada refleks menggenggam. Kemudian lakukan pemeriksaan refleks dengan kita menepuk tangan dan melihat ekspresi bayinya, jika dia terkejut atau memeluk berarti bagus. Lalu kita memeriksa bagian abdomen bayi. Bagian perut ini kita lihat kondisi tali pusat, apakah ada kemerahan atau tidak. Lalu kita memeriksa bagian alat genitalia. Jika bayi laki-laki, apakah dia lengkap ada skrotum, penis atau tidak. Jika perempuan, periksa dengan labia minora, mayora, apakah berlubang atau tidak. Lalu pemeriksaan tungkai dan kaki. Kaki ditekuk perlahan untuk mengetahui keadaan.
Lalu periksa tungkai bagian bawah kaki, apakah kedua kaki sejajar serta normal. Lalu bagian punggung bayi periksa apakah tulang belakang bagus atau ada kelainan. Lalu periksa anusnya, ada lubang atau tidak. Lalu memeriksa dan melihat kulit bayi, apakah ada tanda-tanda lahir. Lalu mengobservasi apakah ada urin atau mekonium pada 24 jam pertama. Setelah selesai pemeriksaan fisik pada bayi, lalu kita pakaikan baju kembali agar tetap menghangatkan badan bayi. Setelah kita membedong bayi, lalu kita berikan kepada ibu agar ibu memberikan ASI kepada bayi tersebut. Lalu berikan konseling seperti tentang ASI, perawatan tarik pusat, tanda bahaya pada bayi, menjaga kehangatan bayi. Lalu jangan lupa mencuci tangan. Setelah ibu melalui masa nifasnya selama 42 hari, ibu akan disuruh memilih KB apa yang cocok untuk dipakainya. Lalu ibu sudah menentukan KB yang akan dipakainya, yaitu KB MAL atau metode amenorea laktasi. MAL ini adalah metode kontrasepsi sementara yang mengandalkan pemberian air susu ibu atau ASI secara eksklusif, artinya hanya diberikan ASI saja tanpa makanan ataupun minuman lainnya. Lalu MAL ini juga disebut dengan metode keluarga berencana alamiah atau disingkat KBA atau natural family planning apabila tidak dikombinasikan dengan metode kontrasepsi lainnya. Metode ini juga harus menggunakan metode konsesi lain seperti metode barrier, yaitu salah satunya diafragma, kondom, spermisida, kontrasepsi hormonal seperti suntik atau pil menyusui, AKBK maupun IUD. Metode ini dapat dipakai sebagai alat kontrasepsi apabila yang pertama, menyusu secara penuh atau full breast feeding lebih efektif bila diberikan minimal 8 kali dalam sehari. Yang kedua, belum mendapatkan HART, dan yang ketiga, umur bayi kurang dari 6 bulan. Cara kerjanya yaitu yang pertama, dimulai dari menunda atau menekan terjadinya ovulasi pada saat laktasi atau menyusui. Hormon yang berperan adalah prolaktin dan oksitosin. Semakin sering menyusui, maka kadar prolaktin meningkat dan hormon gonadotropin melepaskan hormon penghambat, dan hormon penghambat tersebut akan mengurangi kadar estrogen sehingga tidak akan terjadi ovulasi. Manfaatnya dari segi kontrasepsinya, yang pertama, efektivitas tinggi selama yaitu 98% apabila digunakan selama 6 bulan pertama setelah melahirkan, belum mendapat haid dan menyusui secara eksklusif. Yang kedua, dapat segera dimulai setelah melahirkan. Yang ketiga, tidak memerlukan prosedur khusus alat-alat maupun obat. Yang keempat, mudah digunakan. Dan yang
Yang kelima, tidak perlu mengeluarkan biaya. Dari segi non-kontrasepsi, yaitu untuk bayinya sendiri, yang pertama mendapatkan kekebalan secara pasif. Yang kedua, peningkatan gizi. Yang ketiga, mengurangi risiko penyakit menular. Yang keempat, terhindar dari keterpaparan terhadap kontaminasi air susu formula atau alat minum yang dipakai seperti DOT atau kompeng. Lalu untuk ibunya sendiri, yang pertama mengurangi perdarahan postpartum atau setelah melahirkan. Yang kedua, membantu proses involusi uteri. Yang ketiga, mengurangi risiko anemia. Yang keempat, meningkatkan hubungan psikologis antara ibu dan bayi. Mal juga punya kekurangan. Yang pertama, kesulitan dalam mempertahankan pola menyusui secara eksklusif. Dua, tidak menjadi pilihan bagi wanita yang tidak menyusui. Yang ketiga, metode ini hanya efektif digunakan selama 6 bulan setelah melahirkan dan belum mendapatkan haid, dan tentu menyusu secara eksklusif. Yang keempat, tidak melindungi dari penyakit menular seksual termasuk hepatitis B ataupun HIV/AIDS. Lalu hal yang perlu disampaikan kepada ibu adalah, yang pertama, bayi menyusu harus sesering mungkin. Yang kedua, waktu pengosongan payudara tidak lebih dari 4 jam. Yang ketiga, bayi menyusu sampai sepuasnya atau bayi akan melepas sendiri hisapannya. Jika dia puas, maka pasti dia akan tertidur dengan pulas. Lalu ASI juga diberikan pada malam hari untuk mempertahankan kecukupan ASI. Yang kelima, ASI dapat disimpan di dalam lemari pendingin. Yang keenam, apabila ibu tidak menyusui secara eksklusif atau berhenti menyusui, maka perlu disarankan menggunakan metode kontrasepsi lainnya yang sesuai dengan ibu. Yang keenam, yang terakhir, metode MAL tidak akan efektif apabila ibu sudah memberikan makanan